Shalom, kebenaran hari ini, tanggal 6 Juli 2023, bertema Tuhan menguji batin. Yeremia 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Di Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wahyu 2 ayat 23, Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Anugerah tidak mengubah hidup, tapi mengubah hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi anak-anak Bapa di sorga, yang diubah relasinya, bukan keberadaan. Rata-rata gereja selama berabad-abad meyakini keselamatan dengan mudah. Hanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya, asal seseorang jadi Kristen, percaya Yesus pasti masuk surga. Kalimat itu baru benar sebagian. Keselamatan bukan karena perbuatan baik 100% benar. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, sebaik apapun kita binasa. Tetapi kematian Yesus tidak otomatis mengubah kodrat kita. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Sekolah, belajarlah, bertumbuhlah, terima didikan Bapa, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berurusan dengan Tuhan? Seminggu sekali ke gereja? Tidak cukup. Seluruh hidup kita harus kita arahkan untuk proses ini. Maka Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 14 ayat 33, Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sadarkah kita bahwa menjadi umat pilihan itu luar biasa? Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Hanya orang-orang yang terpilih. Ajaran salah lainnya adalah ketika diembuskan dari mimbar gereja, karena Yesus menang, kita pun ikut menang. Yesus menang untuk dirinya, supaya dia menyelesaikan tugas kemesiasannya dan menjadi jembatan kita menemui Bapa. Kita belum menang, kita baru dapat berkat dari kemenangannya. Memang ada ayatnya dalam Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu ayat untuk jemaat Roma yang dianiaya, namun tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga di ayat 38 sampai 39 dikatakan, Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud kalimat lebih dari pemenang itu siapa? Kita belum menang. Yang menang Tuhan Yesus. Dia selesaikan tugasnya di kayu salib. Dari kemenangannya kita mendapat fasilitas bertemu Bapa dan bisa dididik. Maka banyak hal yang akan kita alami. Aku menguji batin. Memangnya ujiannya nanti Tuhan menguji batin, nanti waktu kita mati? Tidak. Namun setiap hari, karena Dia setia. Seperti bapak sayang anak-anaknya, atau seperti ibu merawat anak-anaknya. Setiap hari dirawat. Apakah ibu mendandani anaknya hanya pada waktu mau pergi pesta? Atau hanya ketika anak mau pergi ke rumah keluarga? Setiap hari dirawat, itu orang tua. Tuhan lebih dari itu. Dia menguji batin setiap hari. Masalahnya, apa kamu menghadap Dia untuk diuji batin?
Tuhan menguji batin kita, bahkan setiap saat, setiap langkah kita yang salah, Tuhan pasti beritahu. Kita harus serius mencari Tuhan, mengalami Tuhan secara real, bukan hanya karena kita membaca Alkitab, mendengar khotbah atau kesaksian orang, tetapi karena kita benar-benar membutuhkannya, sehingga kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan Tuhan memberi dirinya bagi kita tanpa batas. Seberapa kita mau dekat, seberapa kita mau lekat, Tuhan sediakan. Tetapi masalahnya ada pada kita. Perjumpaan demi perjumpaan pasti membangun keintiman, kedekatan, kelekatan dengan Tuhan. Dan kita menemukan frekuensi yang sama. Kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, memiliki dialog dengan Tuhan, sehingga kita menemukan bahasa perjumpaan itu yang masing-masing individu pasti khas, tidak ada yang sama. Tuhan menikmati ketulusan itu, sebab kalau frekuensi palsu itu munafik. Tuhan menguji batin. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia atau munafik? Demikian kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.